Jarima kisos merupakan jarima yang menjadi hak Allah dan hak adami secara bersama, tetapi hak adaminya lebih besar. Adanya hak adami dalam jarima kisos ini ditunjukkan dengan adanya diat bagi jarima kisos yang dimaafkan. Karena itulah maka jarima kisos seringkali disebut dengan jarima kisos diat. Nah, di sini ada beberapa macam jarima kisos. Yang pertama yaitu kisos jiwa atau pembunuhan, yang kedua kisos badan atau penganiayaan. Dengan sengaja, pengetahuan dan kehendak bisa mendapatkan jarima kisos itu ada syarat, ketentuan syaratnya yaitu dengan sengaja atau pengetahuan dan kehendak, dengan seni sengaja, pengetahuan tanpa kehendak, dengan kesalahan atau tanpa pengetahuan dan kehendak. Nah, para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja atau perbuatan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja, perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi dia sadar bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan kematian. Dan yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Nah, di sini dalam qatl al-qat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh. Namun, ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan tetapi ternyata teman sendiri. Yang kedua, bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawah hingga mati. Nah, teori alat untuk menentukan sikap batin pelaku pembunuhan yang pertama yaitu pembunuhan sengaja menggunakan alat menurut sifat dasarnya atau fakta pada umumnya memang dapat membunuh, contoh pedang dan pistol. Dan yang kedua, pembunuhan semi sengaja atau qatl shib al-am atau pembunuhan karena kesalahan, yaitu menggunakan alat yang menurut sifat dasarnya atau fakta pada umumnya tidak dapat membunuh, namun pada kenyataannya ternyata dapat mengakibatkan matinya seseorang, seperti kayu atau rotan. Menurut Abdul Qadir Audoh, jika alatnya diarahkan pada bagian tubuh tertentu dan dengan kekuatan tertentu dan lazimnya dapat mematikan, maka dianggap membunuh sengaja. Misalnya, menonjokkan kayu pada ulu hati yang kuat. Nah, qisas merupakan hukuman pokok terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Di sini disebutkan pada surat di sini disebutkan syarat dapat dijatuhkan qisas kepada pelaku pembunuhan sengaja. Yang pertama, korban adalah orang yang haram dibunuh. Di dalam Islam ada orang-orang yang halal dibunuh, misalnya kafir harbi. Yang kedua, pelaku pembunuhan adalah mukallaf. Yang ketiga, pelaku pembunuhan memiliki pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan pembunuhan. Yang keempat, pelaku pembunuhan bukan orang tua korban. Nah, yang kedua, qisas badan. Penganiayaan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan seseorang anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Di sini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melupakan hak qisas, maka melepaskan hak itu menjadi penebusan dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Pidana jenis hukuman pembunuhan, penganiayaan sengaja, hukuman pokok terhadap pelaku.
Bila dimaafkan oleh korban, keluarga korban, maka hukum penganiayaannya adalah diat atau ganti rugi. Yang ketiga, hukuman tambahan pelaku pembunuhan adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.